Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri, saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul karakteristik anak dengan gangguan sensorik. Seperti materi di atas, yang berjudul apa yang dimaksud dengan gangguan sensorik pada anak. Nah, gangguan sensorik pada anak itu ketika sistem saraf pusatnya mengalami kesulitan menerima, mengelola, dan merespon informasi sensorik dari lingkungannya. Saya akan menjelaskan materi kedua ke atas yang berjudul macam-macam gangguan sensorik pada anak. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang poin pertama itu gangguan pendengaran, 3 gangguan penglihatan, 2 gangguan penglihatan, 3 gangguan penciuman, 4 gangguan perasa, 5 gangguan sentuhan. 6 itu gangguan vestibular, dan poin ke-7 itu gangguan proprioceptif. Kita melanjutkan materi ketiga yang seperti di atas yang berjudul karakteristik anak dengan gangguan penglihatan dalam proses belajar dan aktivitas fisik. Nah, di sini ada 2 poin. Yang poin pertama itu karakteristik dalam proses belajar. Kesulitan dalam mengakses materi visual anak tunanetra atau dengan gangguan penglihatan. Total kesulitan dalam mengakses materi belajar yang bersifat visual seperti teks, gambar, dan diagram. Keterlambatan dalam perkembangan kognitif dan bahasanya. Keterlambatan motorik yang terbatas. Anak dengan gangguan penglihatan sering mengalami keterbatasan dalam keterampilan motorik halus dan kasar. Nah, poin kedua yaitu di dalam aktivitas fisik. Tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah, kesulitan di dalam keterampilan motorik dasar, hambatan dalam berpartisipasi dalam olahraga. Baik, kita melanjutkan materi keempat yang berjudul karakteristik anak dengan gangguan pendengaran dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Karakteristik komunikasi anak dengan gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasanya. Gangguan pendengaran dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena anak tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Kesulitan dalam berbicara, memahami. Anak dengan gangguan pendengaran mengalami hambatan dalam berbicara dan memahami bahasa lisan baik secara efektif maupun reseptif. Kemudian poin ketiga itu yang poin terakhir, keterlambatan perkembangan bahasa. Gangguan pendengaran dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena anak tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Saya akan melanjutkan materi kelima yang seperti di atas yang berjudul faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak dengan gangguan sensorik. Nah, di sini ada 2 poin. Nah, yang poin pertama itu faktor internal. Faktor genetik dan biologis. Gangguan sensorik dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kelainan pada struktur otak dan sistem saraf pusat. Nah, kesehatan fisik dan kondisi medis tertentu seperti gangguan pendengaran atau masalah neurologisnya dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam proses informasi sensorik. Poin kedua itu faktor eksternal. Lingkungan sosial dan keluarga berpartisipasi aktif. Orang tua dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan mendukung perkembangan anak secara keseluruhan.
Stimulasi lingkungan pendidikan dini, kurangnya stimulasi positif dari lingkungan sekitar dapat menghambat perkembangan anak. 3. Gangguan teknologi kongen. Memanfaatkan teknologi yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Lanjutkan materi ke-6 yang seperti di atas, yaitu yang berjudul peran pendidikan jasmani adaptif dalam membantu anak dengan gangguan sensorik agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peran pendidikan jasmani adaptif. Peningkatan keterampilan motorik anak dengan gangguan sensorik sering mengalami kesulitan berkoordinasi, kontrol, dan motoriknya. Stimulasi sensorik yang struktur. Melalui aktivitas fisik dan terencana, PJA membantu anak dalam proses perangsang sensorik secara efektif. 3. Peningkatan keterampilan sosial dan emosional. Aktivitas fisik kelompok dalam PJA mendorong interaksi sosial, kerja sama, dalam pengendalian emosi. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-7, hipersensitif (gangguan sensorik pada anak). Berlebihan terhadap rangsangan, suara, cahaya, atau sentuhan yang bagi orang lain lebih biasa saja di lingkungan bising atau ramah. Memiliki toleransi nyeri yang rendah, menutup mata atau telinga saat ada rangsangan yang tidak mengganggu orang lain. Menolak sentuhan lembut, pelukan, atau tekstur tertentu pada makanan. Lambat pikun dalam mengontrol emosi dan beradaptasi dengan lingkungan. Sulit menjaga fokus dan mudah berinteraksi. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-8 yang kita lihat seperti di atas. Yang pertama itu hipersensitif sensitif, kurangnya terhadap anak kecil. Yang pertama itu materinya kurang peka terhadap rangsangan sehingga tidak merespons suara, suhu, atau panas dingin secara normal. Toleransi yang tinggi, tidak mudah merasa sakit, sering menyentuh benda-benda atau memasukkan benda ke mulut, cenderung merobohkan diri ke benda atau orang lain. Sulit memahami konsep ruang pribadi. Personal saja, suka bergerak terus-menerus seperti bergoyang atau berlari.